Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu. Sekali lagi, menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu. Haleluya. Segala puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu ya Bapa Yahweh, untuk kasih setia daripada Bapa Yahweh, untuk keselamatan, untuk perlindungan, untuk pemeliharaan Tuhan terhadap kami semua, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Kami boleh beribadah kepada Bapa Yahweh di Ereb Sabat petang hari ini ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami lewat puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu, karena Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau Engkau hadir, maka Engkau akan memberkati kami semua. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan kepada kami semua. Dan khususnya kalau sebentar kami akan belajar sabda firman-Mu, kiranya Tuhan yang akan memberkati pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing, baik melalui radio maupun juga melalui YouTube. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa setan, kuasa roh jahat di udara yang hendak mengganggu konsentrasi kami, sehingga kami tidak bisa fokus terhadap firman Tuhan, kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap anak-anak Bapa Yahweh dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Sahabat Salam, ya, kita bersyukur pada persiapan Sabat pada saat ini kita boleh ada di rumah Bapak Yahweh, kita di rumah Tuhan untuk tentunya menguduskan hari Sabat seperti yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Malam hari ini kita akan belajar dari Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali lagi dari Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan 9, yang demikian firman Bapa Yahweh kepada kita. Mazmur Daud ketika dia melarikan diri dari hadapan Absalom anaknya. Ya Yahweh, betapa lawanku telah berlipat ganda. Banyak orang bangkit melawan aku, banyak yang berbicara kepada jiwaku. Tidak ada keselamatan baginya di dalam Elohim Selah. Namun Engkau ya Yahweh adalah perisai di sekelilingku, kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Aku berseru kepada Yahweh dengan suaraku, dan Dia mendengarkanku dari gunung kudusnya Selah. Aku telah berbaring dan tidur, aku bangun karena Yahweh menopangku. Aku tidak gentar terhadap beribu-ribu orang di sekeliling yang siaga melawanku. Bangkitlah ya Yahweh, selamatkanlah aku ya Elohimku, sebab Engkau telah memukul rahang musuh-musuhku. Engkau telah meremukkan gigi orang fasik. Pada Yahweh ada keselamatan, berkat-Mu atas umat-Mu Selah. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya demikian firman Bapa Yahweh dari Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan renungkan bersama-sama di ayat ini, dan khususnya saya akan mengambil di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, aku telah berbaring dan tidur, aku bangun karena Yahweh menopangku. Padahal di sana tadi di ayat 1 dikatakan Mazmur Daud ketika dia melarikan diri dari hadapan Absalom anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, baik saudara yang berada di ruangan gereja ini maupun saudara yang beribadah di rumah masing-masing melalui radio maupun melalui streaming. Renungan pada
malam atau petang hari ini saya berikan judul mengalahkan kecewa atau mengalahkan kekecewaan. Kecewa itu artinya perasaan sakit hati atau tidak puas terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Ya, rasa kecewa bisa juga di dalam keluarga, mungkin ada suami yang kecewa dengan istrinya, sebaliknya juga ada istri yang kecewa dengan suaminya, ada orang tua yang kecewa dengan anaknya, sebaliknya ada anak yang kecewa juga dengan orang tuanya. Ada lagi ya orang yang kecewa dengan temannya, dengan sahabatnya, katanya sahabat karib ya, sahabat dekat. Tetapi juga ya ada orang yang kecewa terhadap sahabatnya. Bahkan saudaraku, ada orang yang kecewa terhadap teman-teman sepelayanan. Ya. Bersama-sama melayani tetapi mungkin kata-katanya atau sikapnya sehingga orang menjadi kecewa. Tidak hanya itu, ada juga orang yang kecewa terhadap pendetanya atau gembala sidangnya. Dan ada lagi orang yang kecewa terhadap, langsung kecewa terhadap Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari Daud yang mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Lalu apa yang dikecewakan oleh seorang Daud? Daud adalah seorang raja yang sukses, bisa dikatakan mengalami zaman keemasan, dan musuh-musuhnya pun juga tunduk pada tahta daripada Raja Daud. Tetapi Daud pernah mengalami kecewa juga. Daud mengalami kecewa terhadap anaknya, yaitu Absalom, yang melakukan kudeta terhadap dirinya, terhadap ayahnya. Dan Absalom memproklamirkan diri sebagai raja, padahal Daud belum wafat. Daud masih hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, jika yang melakukan kudeta itu mungkin wakil raja begitu ya, atau juga penasehatnya yang melakukan kudeta, itu hal yang wajar, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Namun kali ini yang melakukan kudeta adalah anak kandungnya sendiri yang tidak sabar ingin menjadi raja. Apalagi Absalom ini juga ingin membunuh ayahnya sendiri, Daud, sehingga Daud harus melarikan diri dari Absalom anaknya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, dan seandainya itu terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin kita punya usaha, saudara punya usaha, tapi kemudian saudara masih hidup, masih sehat, anaknya memaksa diminta, ya saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, itu pasti akan sangat mengecewakan orang tuanya. Pasti kita akan sangat merasa kecewa. Lalu mau berbuat apa, saudaraku? Apakah kita akan menganiaya atau membunuh atau memberantas anak kita sendiri? Tentunya tidak mungkin akan kita lakukan, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Jadi ketika yang melakukan pemberontakan atau juga yang mengecewakan itu anaknya sendiri, ya inilah situasi yang sulit, dan itu tentunya sangat mengecewakan bagi seorang yang sudah tua. Dan juga Daud ya juga mengalami hal yang sama. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, lalu bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita? Kalau mungkin ada di antara kita yang kecewa, barangkali kecewa terhadap suami atau istri,
Ya, kalau ada saudara yang kecewa terhadap suami atau istri, kita harus ingat bahwa perceraian bukan jalan keluar. Karena istri atau suami istri dalam bahasa Jawa itu garwo, ya. Garwo itu kependekan dari garnya si garaning wonya nyowo. Jadi ya belahan dari nyawanya, bagian dari nyawanya. Jadi kalau suami istri satu dipanggil Tuhan, biasanya kadang-kadang juga ya kondisinya agak berbeda daripada ketika istrinya masih ada atau suaminya masih ada. Karena bagian daripada kehidupannya itu sudah diambil. Jadi seperti hanya tinggal setengah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Mungkin juga kita kecewa terhadap anak kita. Dan kita juga harus ingat bahwa kutuk juga bukan jalan keluar untuk mengutuki anak, sekalipun anak mengecewakan kita. Tetapi hati orang tua tetap ya seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Tetap kasih terhadap anak itu ada. Atau juga saudaraku, barangkali mungkin kita pernah dikecewakan terhadap orang tua bagi anak. Ya, tetapi juga bahwa meninggalkan orang tua dan acuh terhadap orang tua kita bukan juga jalan keluar. Kenapa? Karena orang tua adalah yang membuat kita ada di dunia ini, dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Artinya ketika kita menghormati orang tua, maka ya umur panjang akan dianugerahkan kepada kita semua. Dan tentunya juga berkat-berkat daripada Bapak Yahweh. Saudaraku, mungkin juga ada di antara kita yang kecewa terhadap teman sepelayanan. Ya, sama-sama melayani. Mungkin dengan kata-kata atau sikap teman kita menjadi kecewa. Nah, kalau kecewa terhadap teman di dalam pelayanan, meninggalkan pelayanan juga bukan jalan keluar. Kita harus tetap setia untuk melayani, karena kita tidak melayani teman kita tidak melayani sahabat kita, tetapi kita melayani Bapak Yahweh. Kita melayani Tuhan. Ya, tugas kita untuk melayani itu diberikan Tuhan karena kita sudah diselamatkan, dan sebagai ucapan syukur kita juga kepada Bapak Yahweh yang sudah menyelamatkan kita. Atau juga barangkali ada orang yang kecewa terhadap pendeta, terhadap bapak rohaninya, terhadap gembala sidang. Tetapi meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhan juga bukan jalan yang keluar. Lalu sahabatku, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bagaimana kita mengatasi dan mengalahkan kekecewaan tersebut? Kalau seandainya kita dibuat menjadi kecewa, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya, ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ya, bagaimana kita mengatasi atau mengalahkan kekecewaan di dalam kehidupan kita terhadap siapapun juga. Yang pertama yaitu supaya kita bisa mengalahkan kekecewaan dan kita tidak berlarut-larut ada di dalam kekecewaan yang tentunya itu akan sangat merugikan kita. Yang pertama adalah kita berpikir positif. Mari kita buka di dalam Mazmur 3 tadi ayat yang ke-6, saudaraku, kita belajar dari Daud juga. Di situ dikatakan, aku telah berbaring dan tidur, aku bangun karena Yahweh menopangku. Nah, sekalipun Daud dibuat kecewa oleh anaknya Absalom,
mengadakan kudeta, dan Daud harus lari, harus mengungsi, harus sembunyi, menghindari daripada kejaran Absalom dan tentaranya tentunya. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di situ Daud berkata, aku telah berbaring dan tidur, aku bangun. Jadi Daud sekalipun ada di dalam kondisi kecewa seperti itu, dia tetap bisa tidur dengan nyenyak. Dia bisa tidur dengan nyaman. Karena apa? Karena Yahweh menopangku. Daud yakin dia ditopang dan dia ditolong oleh Bapa Yahweh. Makanya dia tetap dalam keadaan tenang, dia tetap dalam keadaan damai, dia tetap dalam keadaan sejahtera. Saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, ini adalah satu teladan yang bisa kita ikuti. Daud bisa tidur ketika dalam suasana kecewa. Karena apa? Karena Daud yakin bahwa Bapa Yahweh itu pasti menolong Daud. Dan saya pikir Daud sudah berulang kali, banyak kali dia mendapatkan pertolongan daripada Bapa Yahweh di dalam setiap masalah dan persoalan yang dia hadapi. Bahkan ketika dia menjadi seorang penggembala domba pun, dia yakin, dia percaya bahwa Bapa Yahweh selalu menolong dia. Sehingga Bapa Yahweh juga memberikan kekuatan kepada Daud untuk bisa melawan singa, untuk bisa melawan serigala, sehingga dia pun berani juga akhirnya untuk melawan Goliat. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ini sesuatu yang luar biasa yang terjadi di dalam diri Daud, karena Daud yakin bahwa Bapa Yahweh bersama-sama dengan dia dan Bapa Yahweh menolong dia. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita harus tetap bersukacita di dalam keadaan dan kondisi apapun, apalagi kalau ada orang-orang yang membuat kita menjadi kecewa. Sebagaimana firman Tuhan yang ada di dalam Amsal, mari kita buka di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira mengerjakan kesembuhan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira mengerjakan kesembuhan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ketika ada berbagai persoalan, masalah, bahkan kekecewaan datang pada kita, ketika kita tetap bersukacita, saudaraku, ya itu tidak akan mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Namun apabila kita nggak ada semangat lagi, maka firman Tuhan mengatakan mengeringkan tulang. Tubuh kita terasa sakit semua, saudaraku. Dan lagi pula bahwa sukacita itu adalah juga perintah Bapa Yahweh. Sebagaimana firman Tuhan yang ada di dalam Filipi. Mari kita akan lihat di dalam Filipi. Filipi 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Jadi bersukacita, bergembira, hati senang, itu adalah perintah Tuhan. Ya, sekalipun mungkin situasi, kondisi, lingkungan, kejadian, persoalan, masalah datang kepada kita, namun ketika kita tetap bersukacita, artinya kita sudah melakukan perintah Tuhan untuk bersukacita, dan itu akan sangat menguntungkan kehidupan kita, saudaraku. Sangat penting kita bersukacita, karena dengan sukacita, dengan hati kita senang, kita ini akan bergairah. Sukacita juga obat yang manjur, sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Kita harus berpikir positif dan jangan pesimis untuk hal apapun juga yang kita hadapi. Dan saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, sukacita juga bisa meningkatkan zat kekebalan tubuh kita dan membuat kita tidak mudah terserang penyakit. Kita juga akan terhindar dari stres ketika kita bersukacita. Dan juga
Dengan sukacita itu pun akan menambah kita menjadi orang yang pede, ya, percaya diri, ya, bukan rendah diri, artinya pemalu, tidak percaya dengan dirinya sendiri, kemampuan, bakat atau talenta yang sudah diberikan oleh Bapa Yahweh. Dengan sukacita, sekali lagi saudaraku, akan membuat imun tubuh kita semakin kuat sehingga tidak gampang terserang penyakit maupun kita tidak akan mengalami stres yang berkepanjangan. Kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, yang berikutnya selain kita bersukacita juga ketika kita menghadapi persoalan masalah dan dikecewakan oleh seorang, dan kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Ya, ketika kita diizinkan untuk menghadapi hal-hal yang mengecewakan kita, sekali lagi kita belajar dari Daud bahwa Bapa Yahweh pasti menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dan Tuhan juga ikut campur tangan di dalam segala sesuatu, segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Sebagaimana firman Tuhan yang ada di dalam Roma 8 ayatnya ke-28, di sana dikatakan demikian. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sekali lagi, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita. Di terjemahan lain dikatakan bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Termasuk hal-hal yang mengecewakan, termasuk hal-hal yang menyusahkan kita, saudaraku, ketika kita tetap yakin bahwa Bapa Yahweh itu akan menolong kita, Bapa Yahweh akan menopang kita, Bapa Yahweh akan memberikan kekuatan kepada kita, Bapa Yahweh akan memberikan jalan keluar kepada kita, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kalau ada hal-hal yang membuat kita kecewa, kita mengalahkannya dengan tetap bersukacita di dalam pertolongan dan kasih Bapa Yahweh. Yang kedua, saudaraku, selain kita bersukacita, kita juga menjadikan Bapa Yahweh itu sebagai penopang kita. Mari kita akan buka juga di dalam Mazmur 145 di ayat yang ke-14. Yahweh menopang mereka yang jatuh dan menegakkan kembali semua yang tertunduk. Yahweh menopang mereka yang jatuh dan menegakkan kembali semua yang tertunduk. Orang yang jatuh ditopang oleh Bapa Yahweh. Ada pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita akan ditopang Tuhan, kita akan ditopang Bapa Yahweh, tapi syaratnya yaitu yang kita hidup berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Sehingga kita tidak akan sampai jatuh tergeletak, ya, sesuai dalam pujian tersebut. Apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak, karena Bapa Yahweh menopang kita semua dan menegakkan kembali semua yang tertunduk. Tertunduk mungkin mengalami kekalahan, tertunduk mungkin malu, tertunduk mungkin karena apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan tidak sampai. Bapa Yahweh menopang kita yang jatuh dan juga yang tertunduk, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Oleh sebab itu, jadikan Bapa Yahweh, jadikan Tuhan Yesus sebagai penopang, sebagai sandaran hidup kita. Artinya kita percaya penuh bahwa Bapa Yahweh itu mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ketika kita yakin, ketika kita percaya Bapa Yahweh itu mampu dan sanggup, maka hal itu akan terjadi.
ketika kita mengamini apa yang difirmankan Tuhan, sebagaimana ketika kita berdoa, ya, firman Tuhan meneguhkan kepada kita semua, apa saja yang kamu minta kepada Bapa, kepada Tuhan di dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Ini adalah keyakinan. Ketika kita yakin, ketika kita beriman, maka yang kita imani itu akan terjadi. Firman Tuhan juga berkata, apa yang kamu ucapkan itulah yang terjadi. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang pesimis, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengucapkan kata-kata yang positif, mengucapkan iman kepada Bapa Yahweh, maka itu pun akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, mari kita buka terlebih dahulu di dalam Markus 11 ya, ayatnya yang ke-24. Markus 11 ayat 24, firman Bapa Yahweh di sana mengatakan demikian. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu sedang menerima, dan itu akan terjadi kepadamu. Pada saat kita berdoa tentunya belum menerima, tetapi Tuhan mau kita seolah-olah sudah menerima. Maka ketika kita menghadapi masalah, ketika kita ada orang yang mengecewakan kita, saudaraku, mari kita berdoa bahwa kita tidak akan menjadi kecewa, bahwa masalah kita akan selesai, masalah kita akan diselesaikan. Anugerah daripada Bapa Yahweh. Apa saja yang kita doakan, yang kita minta, sekalipun itu belum terjadi, kita meyakini, kita membayangkan. Barangkali ketika saudara menderita sakit, ya, mungkin sakit kepala atau sakit perut atau sakit yang lain, kita membayangkan kita sudah sehat, kita sudah sembuh, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mujizat itu akan mengikuti iman percaya kita. Seberapa iman kita kepada Bapa Yahweh, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita ragu-ragu, kita bimbang, kita nggak yakin, apakah saya sembuh? Apakah saya bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah Tuhan menolong saya? Ya, seperti apa yang kita pikirkan, itu yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Sekali lagi, banyak orang percaya yang goyah imannya karena kekecewaan, karena kecewa, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Harusnya dengan masalah atau juga dengan kekecewaan itu harus bersandar penuh kepada Bapa Yahweh, karena Dia sekali lagi menopang kita. Oleh sebab itu kita harus selalu mengandalkan Bapa Yahweh, sebagaimana firman Tuhan yang ada di dalam Yeremia 17, saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Mari kita buka di Yeremia 17 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Saudaraku, mari kita tetap mengandalkan Bapa Yahweh di dalam segala keadaan, segala kehidupan, segala apapun yang kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi pekerjaan, aktivitas kita sehari-hari. Saudaraku, andalkan Bapa Yahweh dan jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Juga jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan pejabat. Karena ketika kita mengandalkan manusia, firman Tuhan mengatakan
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya, serta hatinya menyimpang dari Bapa Yahweh. Mari sekali lagi kita mengandalkan Bapa Yahweh, kita mengandalkan Tuhan di dalam segala seluruh kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Bapa Yahweh izinkan masalah datang pada kita untuk menguji iman kita. Apakah kita tetap bersandar kepada Bapa Yahweh atau tidak? Atau ketika ada masalah datang kita mulai ragu-ragu, kita mulai enggak yakin, kita mulai enggak bersandar kepada Bapa Yahweh, tetapi kita mulai menengok kanan kiri. Siapa kira-kira yang bisa menolong saya dengan persoalan ini? Bisa kita lakukan, barangkali minta dukungan-dukungan doa, tetapi yang pertama kita andalkan, kita lari kepada Bapa Yahweh. Jangan nomor satu lari kepada manusia. Saudaraku, di dalam kita menghadapi persoalan masalah, bahkan kekecewaan, Bapa Yahweh merancangkan hidup kita itu terus naik, bukan turun. Bapa Yahweh juga mau iman kita terus naik, tidak turun. Ibadah kita juga semakin harus kita menghayati, kita merasakan, kita mengalami akan janji-janji Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Karena janji-janji Bapa Yahweh yang ada di dalam firman-Nya, Tuhan tidak hanya sekedar berjanji, tetapi Dia Tuhan yang berjanji dan sekaligus menepati janjinya. Termasuk kalau Yesua berjanji Dia akan datang kembali yang kedua kali untuk mengangkat kita orang-orang percaya. Tentunya orang-orang percaya yang setia dan taat melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang selamat, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Artinya kita setia dan kita mentaati firman Tuhan. Kita melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sebaliknya mengaku diri orang percaya, mengaku diri orang Kristen, tetapi kehidupannya, kata-katanya, ucapannya, kesukaannya, kegemarannya nggak cocok, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Dan akhir zaman, zaman now, zaman sekarang ini, banyak orang yang mengaku diri percaya namun mengingkari imannya, mengingkari Tuhannya. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, banyak orang yang katanya percaya, nggak beribadah bertahun-tahun juga nyaman saja. Ya, ini artinya nggak bergantung, nggak bersandar, nggak berserah kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan. Juga kalau kita lihat orang-orang sesama orang percaya juga sekarang ini saling menjatuhkan, saling membinasakan, saling kalau bisa meruntuhkan saudara-saudaranya. Inilah akhir zaman. Tetapi bagi kita yang tetap setia dan percaya melakukan firman Tuhan, janji Tuhan kita bertemu dengan Tuhan Yesua di awan-awan, di udara, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan pernah kecewa kepada siapapun yang mengecewakan kita. Yang ketiga saudaraku, tadi yang pertama tetap bersukacita, yang kedua jadikan Bapa Yahweh sebagai penopang, dan yang ketiga jadikan Bapa Yahweh sebagai penolong kita juga. Mari kita akan buka ayatnya di dalam Ibrani 13. Ibrani 13 saudaraku, di ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat 6, demikian firman Bapa Yahweh kepada kita. Maka itu dengan yakin kita mengatakan, Yahweh itu penolong bagiku, dan aku tidak merasa takut apa yang akan manusia perbuat terhadap aku,
Sekali lagi, Yahweh itu penolong bagiku dan aku tidak merasa takut apa yang akan manusia perbuat terhadapku. Bapa Yahweh itu penolong kita. Maka apapun keadaannya, apapun persoalannya, apapun pergumulan hidup yang kita hadapi, apapun yang mengecewakan kita, saudaraku, jangan kita takut. Dan siapa toh manusia yang bisa melakukan kepada kita kalau Bapa Yahweh itu menjadi penolong kita, Bapa Yahweh menjadi pelindung kita. Ya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan berbahaya pun kita akan tetap tenang kalau Bapa Yahweh menjadi penolong kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, orang atau manusia bisa mereka-reka atas hidup kita, tetapi kita tidak perlu takut karena Bapa Yahweh yang akan selalu siap untuk menolong kita, anak-anaknya. Sebagai ayat yang terakhir kita akan baca di dalam Yeremia 29, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Yeremia 29 ayatnya yang 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh. Rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Bapa Yahweh lah yang memiliki rancangan yang baik akan kehidupan kita, rancangan masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kejahatan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan kehidupan dan kesuksesan bagi kita semua yang mengasihi Bapa Yahweh dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh dimanapun saudara berada, mari kita atasi rasa kekecewaan kita dengan sekali lagi berpikir positif. Jadikan Tuhan Bapa Yahweh sebagai penopang dan penolong kita. Niscaya apapun yang terjadi dan siapapun yang mengecewakan kita, kita tidak akan terpengaruh. Kita akan tetap kokoh, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita terus akan mengiring Dia sampai Tuhan memanggil kita atau sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Ini saja firman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini dalam ibadah Erev Sabat, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak yang memberkati sahabat semua, dan saya kembalikan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Saya tambahkan sedikit, saudara-saudara. Orang yang kecewa itu biasanya karena egonya tidak terpuaskan. Dan harus menyadari bahwa tidak ada orang yang bisa memuaskan semua orang. Yesua saja tidak mampu memuaskan semua orang, makanya Dia disalibkan. Oleh karena itu, jangan mengandalkan orang lain, karena kecewa itu akibat mengandalkan atau mengkultuskan orang yang tidak memuaskan dirinya. Tadi sudah disampaikan agar tidak kecewa, berpikir positif, tetap bersukacita, mengandalkan Elohim, dan yang terakhir saya tambahkan adalah perlu introspeksi diri, bukan menyalahkan orang ataupun menyalahkan diri sendiri. Ini yang penting. Jadi dengan demikian maka sepanjang hidup kita tidak akan kecewa terhadap siapapun juga, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sekali lagi Pak Cito, terima kasih untuk firman yang ditaburkannya. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur pada Erev Sabat malam hari ini, Bapa Yahweh. Engkau yang telah mengajar kepada kami agar kami tidak kecewa terhadap siapapun. Karena kekecewaan itu akan merugikan diri kami sendiri. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan kami
maka tidak perlu kami kecewa terhadap siapapun juga. Terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan, kiranya firman ini memberkati di dalam hidup kami senantiasa. Berkati hamba-Mu Pak Sarmujito yang telah menyampaikannya, supaya Engkau semakin memakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan kesehatannya Engkau juga menjagainya. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kumpulkan kami di waktu-waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada RF Sabat malam ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Apabila malam nanti kami beristirahat, biarlah malaikat Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam kami beristirahat, sehingga di sepanjang kami beristirahat tidak diganggu oleh kuasa setan, sakit penyakit maupun orang jahat, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan semua aktivitas yang kami kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yifarka Yahweh wiyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shabbat Shalom, selamat malam, Bapak Yahweh memberkati.